Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video simulasi gambar kali ini kita akan membahas tentang analisa. Di gambar terlihat kasus klasik yang sering terjadi pada SR4520 series, yaitu rusaknya PGA chip MPC. Lihat, ini adalah sisa bekas arkus cair. Kesimpulan dari video ini adalah walaupun kita mendapatkan bekas servisan orang, ketika proses analisa kita tepat, sisa-sisa bekas servisan orang akan lebih mudah kita handle. Inilah perlunya sebuah analisa ketika pertama kali melakukan eksekusi atau melakukan prediksi ketika mengatasi laptop mati total. Contohnya di gambar ini kita lihat terdapatnya IC terbakar. Bahkan sampai ada beberapa jalur motherboard putus. Ini mungkin teknik dengan metode menggunakan skematik, dikarenakan apabila sudah terdapat jalur putus 1-2 sampai beberapa jalur, apalagi kode komponen tidak terlihat, kebutuhan akan skematik akan lebih penting dan vital, karena kita bisa melihat di skematik arah jalurnya kemana dan komponen apa yang digunakan ketika sebuah komponen terbakar. Ini adalah tegangan wajib 3 volt, 5 volt, dan di switch on off. Ketepatan analisa kita akan terjadi ketika proses ketenangan atau proses gelombang otak kita lebih tenang atau lebih santai, lebih rileks. Di samping dengan faktor banyaknya kita menangani studi kasus atau banyaknya kita bekerja di lapangan, dimana nanti proses simulasi atau proses pemikiran analisa kita lebih tepat. Analisa terjadi karena proses perbandingan. Sekali lagi, analisa terjadi dalam sebuah dunia referensi. Ketepatannya ditentukan oleh nilai perbandingan kita dengan membandingkan kasus-kasus yang sudah kita tangani dan membandingkan dari materi-materi yang sudah kita ketahui, membandingkan jenis dan karakteristik sebuah komponen, membandingkan hasil pengukuran tegangan, membandingkan dengan hasil feeling atau perasaan kita. Jadi semua proses perbandingan kita jadikan satu, kemudian kita langsung analisa ke dalam atau diaplikasikan ke dalam sebuah motherboard, akan lebih tepat. Misalkan proses analisa kita tertuju pada sebuah chip dengan keyakinan atau prediksi tertuju pada sebuah chip, walaupun sebelumnya belum melakukan teknik pengukuran, misalkan teknik standar keamanan, misalkan mencabut terlebih dahulu baterai CMOS yang terdapat dalam motherboard, dimana perasaan kita lebih kuat atau proses analisa keyakinan kita lebih tajam, lebih kuat. Dari hasil perbandingan tersebut, itu akan lebih cepat atau lebih mempersempit ruang lingkup kita dan memperpendek waktu kita dalam proses servis. Hampir 80% sampai 90% proses analisa yang bagus mempermudah dan mempercepat teknik reparasi kita, atau mempercepat proses reparasi kita. Setelah proses reparasi kita telah ditemukan, contohnya sebuah IC atau sebuah chip
sudah dipastikan rusak, kita akan menemukan kendala lagi. Kita akan menemukan kendala lagi, yaitu di spare part. Sebuah motherboard kita sudah temukan nih kerusakannya, misalkan bersumber dari sebuah chipset, akan tetapi chipsetnya tidak ada, spare part pengganti kita tidak ada. Ini adalah masalah yang lazim, masalah yang sering dijumpai oleh teknisi-teknisi laptop atau teknisi-teknisi lainnya, yaitu tidak ketersediaannya spare part karena untuk jenis IC dan jenis part yang terdapat dalam motherboard laptop jenisnya sangat beraneka ragam, dengan definisi beraneka ragam pula. Untuk melokalisirnya bagaimana? Kita kembali ke manajemen konfirmasi. Di situ ada beberapa sedikit penjelasan tentang processing management service laptop ketika pengganti spare part sudah tidak ada, atau ketika proses servis terjadi, ada kendala di spare part, tidak tersedianya part yang kita butuhkan. Bagi user yang mungkin tidak memburu-buru atau memberikan jangka waktu yang panjang kepada kita, akan lebih mudah karena kita bisa pesan dulu IC tersebut ke distributor misalkan. Setelah proses pemesanan tersebut berlangsung, kita akan menemukan kendala lagi, yaitu di manajemen service, baik di dalam pemasangan atau kegagalan yang terjadi dalam sebuah servis laptop. Banyak kendala yang terjadi di dalam proses servis laptop adalah seperti banyak kejadian ketika kita membongkar keyboard saja laptop jadi mati total. Kita mengganti LCD saja laptop bisa jadi mati total. Masalah-masalah umum yang terjadi itu bisa kita kendalikan atau kita bisa kondisikan, kita bisa kurangi dengan cara melakukan beberapa standar keamanan, seperti mencabut baterai terlebih dahulu, atau yang paling vital hasil riset adalah doa. Banyak sebagian kita adalah lupa berdoa ketika memulai proses servis kerja, karena terlalu yakinnya hasil dari perbandingan tadi, melupakan kita akan kewajiban kita untuk berdoa sebelum memulai pekerjaan. Akan sia-sia nantinya. Begitu lama kita memprediksi sebuah laptop atau sebuah motherboard, bahkan membutuhkan waktu sampai 1 jam 2 jam. Ketika kerusakan sudah ditemukan, spare part tidak ada, mungkin agak sedikit kecewa dalam hati. Silakan kembali ke manajemen service tentang cara menghandle ketika tidak terdapatnya sebuah komponen, tetapi proses servis akan terus berlanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi